Terima kasih, Ya, Mas Pras, maaf gangguan sinyal tadi. Jadi kalau kita melihat dari sisi supply ya, saat ini sebenarnya tidak ada isu. Kemudian kalau kita melihat pada posisi realisasi modal kerja, ini juga tumbuh relatif lebih baik. Nah, dengan pada posisi melihat kondisi dua data tadi, maka sebenarnya saat ini proyek-proyek baru juga sedang berjalan. Dan yang namanya proyek baru sebenarnya adalah ini adalah saatnya membeli bagi teman-teman itu. Karena dengan proyek baru, maka ini adalah harganya masih harga awal gitu ya, oke. harga standar awal, sehingga ini bisa juga memberi dorongan teman-teman untuk mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi bahwa memang kondisi unstabil ekonomi, unstabil politik ini memberi tekanan kepada masyarakat untuk hold dulu seperti itu. Kita sering mendengar istilah yang namanya cash is the king. Jadi Oke. melalui apa yang diputuskan pemerintah ini, kita berharap ini memberikan sentimen positif terhadap psikologis teman-teman untuk bekerja kembali, untuk merealisasikan kembali target-targetnya, sehingga pada akhirnya ya momentum untuk kepercayaan diri, kepercayaan kita semuanya ini bisa kita bangkitkan oleh kita sendiri. Karena kalau kita melihat sejarahnya, literasinya di dunia ini kayaknya tidak pernah lepas dari perang secara global kan begitu. Oke. Kita melihat terjadinya perang di Ukraina Rusia itu juga sudah lebih dari 2 tahun. Pada akhirnya juga tetap berjalan. Kemudian kemarin juga ada Iran sama Israel dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat dari kondisi ini, maka kita wajib mempunyai keyakinan, kalau saya pengusaha, keyakinan bahwa kebijakan PPNBTP juga stimulus KUR 130 triliun dan seterusnya ini adalah sebuah address positif bagi kita semuanya, khususnya di industri properti untuk Oke. bergerak mendorong pertumbuhan realisasi, dalam hal ini adalah penjualan. Kita tahu rumah adalah hilir dari manufacture yang related sebesar 185 industri. Multipliernya juga akan kembali kepada kita semuanya, serapan tenaga kerjanya juga tinggi, sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk melakukan dorongan bagaimana ekonomi ini bisa bergerak tumbuh. Baik, lantas seberapa jauh juga nih adanya insentif PPNDTP yang dilanjutkan sampai dengan akhir tahun ini bisa menjadi booster untuk sektor properti? Kemudian siapa yang disasar akhirnya dengan adanya insentif ini? Begitu masyarakat kelas menengah bawah kah atau justru menengah atas? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan ketentuan dari pemberian PPNDTP itu apa saja poin-poin yang perlu kita cermati bersama. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah berlaku untuk rumah tapak ataupun rumah susun baru siap huni. Kemudian rumah tapak atau rusun diserah terimakan kepada pembeli di tahun 2025 ini. Adapun rumah ataupun rusun belum pernah dijual atau diserah terimakan, kemudian pembeli telah mendapatkan kode identitas rumah ataupun rusun melalui aplikasi. Ini dia beberapa ketentuan ya atau persyaratan untuk pemberian PPN DTP di sektor properti. Dan berikutnya kita akan cermati bersama PDB dari sektor real estate seperti apa begitu terhadap perekonomian nasional. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kita akan cermati bersama ini kontribusinya ya PDB sektor real estate terhadap perekonomian ini trennya naik terus. 453,7 triliun di tahun 2020 kemudian meningkat sampai dengan 520,7 triliun rupiah di tahun 2024 lalu. Dan selanjutnya kita akan cermati indeks harga properti perumahan seperti apa. Ini dia, dari 100,47 di tahun 2020 kemudian
2021 102,11, 104,94 di tahun 2022, dan di tahun 2024 tercatat 110,9 untuk indeks harga properti perumahan di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, kemudian juga Bapak Anton Sitorus. Nah, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas sebenarnya kebijakan ini atau insentif PPNDTP yang diperpanjang ini menurut Anda, Pak Anton, lebih menyasar ke segmentasi masyarakat yang mana? Kemudian seiring dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat saat ini, apakah bisa menjadi booster nih untuk bisa meningkatkan daya beli lagi dan meningkatkan konsumsi masyarakat untuk sektor properti, Pak Anton? Kalau kita ingat lagi ya sebenarnya kan ini sudah berjalan sekian tahun dan saya yakin semua pihak boleh dibilang ya menyambut positif lah gitu ya maksudnya. Karena ini benar-benar suatu hal yang membantu gitu, tidak hanya konsumen tapi juga pengembang gitu dalam memasarkan produknya. Jadi saya pikir bukan hal yang apa ya, malah harapannya adalah pemerintah mungkin bisa memberikan polisi ini sebagai suatu mekanisme yang terukur gitu, dalam arti jangan hanya cuma dalam rentang 6 bulan diperpanjang gitu. Kenapa nggak sekalian dibikin yang agak panjang sehingga terukur, sehingga juga pengembang juga bisa lebih lebih jelas dalam merencanakan proyek-proyek mereka. Jadi kalau setiap ditanya apakah ini suatu hal yang akan membantu, tentu saja gitu. Nah, nanti Pak Joko mungkin bisa lebih menguatkan gitu bahwa memang ini adalah sesuatu yang baik sekali ya. Siapa sih gitu yang nggak pengen ketika kita membeli kita mendapat keringanan lumayan kan, PPN 11% itu dari harga rumah itu kan sesuatu yang jumlahnya signifikan, dan sebaliknya ini menjadi suatu beban bagi pemerintah. Tapi kalau pemerintah bersedia gitu ya memberikan polisi ini sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi ya kembali lagi harapannya adalah kenapa nggak dibikin jadi lebih panjang gitu periodenya gitu ya. Dan sudah pasti dengan harga yang tadi dipatok maksimal 5M ya, targetnya tentu adalah kelas menengah dan menengah bawah gitu ya. Dan karena memang disitulah sebenarnya mayoritas daripada dominasi dari pasar perumahan yang ada di Indonesia. Jadi tentu kita juga tahu bahwa pengembang itu baik pengembang besar maupun kecil ya, kalau menurut pengamatan saya perumahan itu merupakan masih menjadi satu sektor yang andalan lah gitu ya. Tidak hanya pengembang kecil tapi pengembang besar sekalipun di Indonesia yang saya tahu, apalagi belakangan ini itu banyak sekali mengandalkan dari volume penjualan di sektor perumahan, karena sektor yang lain ada yang kurang lagi, masih belum benar-benar recovered lah sampai saat ini gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang diperlukan gitu oleh pasar properti di Indonesia.